Kelompok warga Jakarta Utara deklarasi dukungan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Disampaikan pada Rakorda ini tentang rencana-rencana pencapaian positif kita melihatnya, dan ini adalah juga tidak cuma dilaksanakan di wilayah ini, tapi nanti akan masif di seluruh Indonesia. Anies ini terus-menerus dizolimi, dihalangi untuk menjadi capres, dihalangi. Akibat masyarakat menyampaikan pada KIB bahwa di mana KIB yang kuning hijau, koalisi kuning hijau biru ini, kami akan ikut. Dan alhamdulillah hari ini kita launching sebagai menjawab aspirasi daripada kader-kader yang ada di kuning maupun di hijau. Perilaku oligarki itu tidak mau ada yang namanya sirkulasi elit dengan cara yang beradab dan demokratis, tetapi bagaimana caranya mematikan kaki-kaki para pesaing di tahap awal, ya, atau paling tidak mereka punya kunci untuk melakukan bargaining dengan orang-orang yang nantinya bakal terpilih atau orang-orang yang harus ditundukkan masanya. Bagaimana kemudian ketika mereka seluruh komponen pendukung Anies ini juga harus diisi dengan pemahaman, pengetahuan, rekam jejak dari Pak Anies, sehingga itulah yang menjadi bahan oleh kita nanti menjelaskan kepada masyarakat. Nah, kalau masyarakat nanti kan bertanya, banyak yang bertanya, apa sih untungnya kami memilih Anies Baswedan? Tentu rekam jejak itu menjadi penting untuk disampaikan, sehingga apa yang didengar oleh masyarakat lagi itu tidak lagi hoaks, tetapi betul-betul ini dapat menjelaskan apa sebetulnya perubahan yang dimaksudkan oleh Pak Anies. Kelompok warga Jakarta Utara deklarasi dukungan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sekelompok warga Jakarta Utara yang diwadahi dalam Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan atau Laskar Aman mendeklarasikan dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Pilpres 2024. Ketua Umum Laskar Aman Ervanus Tau menjelaskan deklarasi ini merupakan keinginan warga Jakarta Utara dan wujud keseriusan dan komitmen organisasinya mendukung dan memenangkan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Deklarasi tersebut digelar hari ini di Gedung Yayasan Barat Kistrel Indonesia Jalan Melati Koja, Rawabadak, Kota Jakarta Utara. Deklarasi dukungan warga Jakarta Utara ini karena ada kesadaran dari warga Jakarta akan keberhasilan Pak Anies Baswedan memimpin Jakarta selama 5 tahun. Selain itu, deklarasi ini karena ada keinginan warga Jakarta Utara untuk membawa keberhasilan ini ke tingkat nasional, ujar Ervanus dalam keterangannya Rabu 29 Maret 2023. Ervanus menyebut ratusan warga yang hadir dalam deklarasi ini terdiri dari berbagai latar belakang agama, suku, daerah, dan generasi. Menurut dia, deklarasi ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan didukung oleh semua warga negara Indonesia dari berbagai latar belakang. Ia menyebut Anies terbukti memberikan rasa keadilan bagi semua warga DKI Jakarta, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman tanpa adanya polarisasi. Elektabilitas Anies menurun. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada Februari dan Maret terhadap responden yang berusia 17 tahun ke atas. Survei dilakukan menggunakan multi-stage random sampling. Pada survei Februari terdapat 1.200 responden yang diwawancarai. Margin of error survei ini diklaim 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sementara survei Maret dilakukan terhadap 800 responden dengan margin of error 3,5%. Indikator mendapati elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir ini. Elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu bahkan disalib oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Namun, tren menurun terus terjadi pada survei selanjutnya. Semisal pada survei bulan Desember 2022, elektabilitas Anies menurun sedikit menjadi 22,8%. Elektabilitas ini kembali naik tipis pada survei Februari 2023 menjadi 23%.
Akan tetapi andalan pada survei terbaru bulan Maret 2023 menjadi 21,7% suara. Burhanuddin berkata penelusuran elektabilitas Anies ini konsisten terjadi dalam simulasi survei 19 nama capres, 10 nama capres, dan 3 nama capres. Berdasarkan survei bulan Maret 2023 terhadap 18 atau 800 responden, Anies ini berada di posisi ketiga di bawah Ganjar Pranowo yang berada di peringkat Wahid dan Prabowo di peringkat kedua. Kelompok warga Jakarta Utara deklarasi dukungan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sekelompok warga Jakarta Utara yang diwadahi dalam Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan atau Laskar Aman mendeklarasikan dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Pilpres 2024. Ketua Umum Laskar Aman Ervanus Tau menjelaskan deklarasi ini merupakan keinginan warga Jakarta Utara dan wujud keseriusan dan komitmen organisasinya mendukung dan memenangkan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Deklarasi tersebut digelar hari ini di Gedung Yayasan Barat Kistrel Indonesia Jalan Melati Koja, Rawabadak, Kota Jakarta Utara. Deklarasi dukungan warga Jakarta Utara ini karena ada kesadaran dari warga Jakarta akan keberhasilan Pak Anies Baswedan memimpin Jakarta selama 5 tahun. Selain itu, deklarasi ini karena ada keinginan warga Jakarta Utara untuk membawa keberhasilan ini ke tingkat nasional, ujar Ervanus dalam keterangannya Rabu 29 Maret 2023. Ervanus menyebut ratusan warga yang hadir dalam deklarasi ini terdiri dari berbagai latar belakang agama, suku, daerah, dan generasi. Menurut dia, deklarasi ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan didukung oleh semua warga negara Indonesia dari berbagai latar belakang. Ia menyebut Anies terbukti memberikan rasa keadilan bagi semua warga DKI Jakarta, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman tanpa adanya polarisasi. Elektabilitas Anies menurun. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia melakukan survei pada Februari dan Maret terhadap responden yang berusia 17 tahun ke atas. Survei dilakukan menggunakan multistage random sampling. Pada survei Februari terdapat 1.200 responden yang diwawancarai. Margin of error survei ini diklaim 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sementara survei Maret dilakukan terhadap 800 responden dengan margin of error 3,5%.